Ketika kita mengalami sebuah masalah, atau kalau krisis melanda hidup kita, apalagi kalau krisis itu datangnya dengan tiba-tiba, itu seringkali seperti menutupi mata kita. Pada masa-masa seperti itu yang kita lihat hanyalah persoalan itu sendiri. Kita nggak mampu, saudara, melihat jalan keluar, karena sepertinya ada awan gelap yang menutupi mata kita. Mata rohani kita tidak mampu melihat ada kemungkinan jalan keluar yang lain. Kita nggak mampu melihat ada Tuhan di tengah-tengah persoalan kita. Bahkan saudara, kita bukan hanya tidak melihat pertolongan Tuhan di tengah masalah kita. Seringkali kita merasa bahwa pergumulan dan kesusahan yang terjadi dalam hidup kita itu disebabkan oleh Tuhan. Saudara, itulah yang dialami oleh penulis kitab Ratapan yang barusan kita baca itu. Ayat yang kita baca hari ini berkisah tentang seorang anak Tuhan yang bergumul di dalam hidupnya karena dia dikelilingi oleh berbagai kesulitan dan penderitaan di dalam hidupnya. Tapi penulis kitab Ratapan diambang keputusasaannya karena berbagai kesusahan yang tidak ada akhirnya di dalam hidupnya itu. Dia berkata begini, tetapi inilah hal-hal yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. So, jadi di tengah kesusahan hidupnya, di tengah pergumulan yang begitu berat itu, dia berkata ada 3 hal yang dia perhatikan. Yang pertama, saudara, Tuhan itu baik. Dia berkata begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, di tengah kesusahannya, di tengah penderitaannya, penulis Ratapan ini tidak bisa melihat rencana Tuhan. Dia nggak bisa lihat. Dia tidak temukan tangan Tuhan menolong dia tidak temukan, saudara. Tetapi dia percaya kepada hati Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis. Dia percaya bahwa rahmat Tuhan selalu baru, setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Saudara, hal kedua yang penulis Ratapan ini perhatikan juga adalah bahwa karena Tuhan itu baik, maka hidup yang menantikan Tuhan juga adalah hidup yang baik. Dia berkata begini, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, dia percaya bahwa walaupun sekarang Tuhan sepertinya tidak mendengarkan pertolongan dia, tapi pada akhirnya Tuhan itu selalu baik kepada orang yang mencari dan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, Tuhan selalu baik, maka kita menunggu pertolongan Tuhan dengan eager, saudara. Dengan penuh semangat, dengan penuh kerinduan, karena kita tahu pada akhirnya Tuhan baik itu akan menolong kita. We eagerly wait for the Lord, because we know that He is good. He is really, really good. Saudara, mungkin saudara tanya, bagaimana saya tahu kalau Tuhan itu baik? Dan pasti akan memberikan yang terbaik untuk hidup saya. Saudara, yang juga sangat menarik adalah hal ketiga yang dikatakan oleh peratap. Ini yang diperhatikan oleh peratap. Ini dia berkata begini, adalah baik seorang memikul kuk pada masa mudanya. Saudara, di sini dia sedang berkata begini sebenarnya. Dia bilang Tuhan itu baik. Menantikan pertolongan Tuhan itu baik. Tetapi memikul kuk atau kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi juga adalah sesuatu yang baik. Saudara. Penderitaan itu membentuk karakter kita. Membentuk dan menumbuhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara, kalau Tuhan izinkan kesusahan terjadi di dalam hidup kita, terjadi di dalam keluarga kita, di dalam studi kita, di dalam pelayanan kita, itu supaya kita tidak menaruh pengharapan kita kepada manusia atau kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini, tetapi menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja.